Terima kasih Engkau telah menjaga kesehatan kami beserta keluarga kami. Terima kasih Bapa atas setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau mengikuti pihak online. Berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Ayo, semuanya berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Oke? Kita mulai lagi yang pertama ya. Halo,
kita mau dengarkan cerita. Oke. Jujur ya, jujur Ya, ya. ya, Dek. Oke. Thank you. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik sehat semua dan masih di rumah aja. Nah, hari ini kakak mau firman. Ada inget nggak kakak siapa? Hah? Kak Feby? Bukan, Kak Feby yang ini. Ini Kak Feli. Nah, sebelum kakak firman, adik-adik duduk yang manis, terus telinganya dibuka, Alkitabnya dibuka. Kita mau firman di Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Judulnya Yesus menjanjikan penghibur. Nah, sebelum kakak firman lebih lanjut, adik-adik nonton dulu ya video ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, gimana adik-adik? Udah nonton kan videonya? Videonya masih nyambung sama yang minggu lalu, begitu pula dengan firmannya. Kalau minggu lalu, Kak Aldo dan Kak Yogi cerita tentang Yesus akan pergi ke rumah Bapa dan menyiapkan rumah untuk kita. Nah, berarti Yesus akan pergi dari dunia ini. Tapi, apakah Tuhan Yesus pergi gitu aja, tanpa meninggalkan sesuatu untuk kita? Jawabannya enggak, adik-adik. Tuhan Yesus menjanjikan penghibur. Seperti judulnya Yohanes 14 ayat 15 sampai 21, yaitu Yesus menjanjikan penghibur. Nah, penghibur di sini yang dimaksud adalah Roh kebenaran. Roh kebenaran adalah Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukan perbuatan yang benar. Jadi adik-adik bisa tahu, oh, perbuatan ini boleh dilakukan. Oh, perbuatan ini ternyata salah, tidak boleh dilakukan. Itu adalah kegunaan dari Roh Kudus. Nah, syarat untuk didampingi oleh Roh Kudus yaitu adik-adik harus mengasihi Tuhan. Nah, caranya mengasihi Tuhan adalah dengan melakukan perintah Tuhan. Rajin berdoa, terus rajin baca Alkitab. Adik-adik juga harus rajin ke gereja, ikut misa. Kalau sekarang misanya online, karena kita nggak boleh keluar rumah. Yang kelima, kita juga harus ikut BIA. Sekarang BIA-nya lagi online setiap hari Minggu jam 8 pagi. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Nah, mengasihi Tuhan juga berarti adik-adik harus mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama, contohnya juga banyak sekali adik-adik. Apalagi sekarang lagi di rumah aja, berarti adik-adik harus nurut sama kata orang tua. Kalau orang tua bilang nggak boleh keluar, adik-adik juga nggak boleh keluar. Nah, yang kedua, adik-adik harus mendoakan sesama. Mendoakan sesama ini berarti adik-adik mendoakan mama, mendoakan papa, mendoakan supaya rezekinya lancar. Terus adik-adik juga bisa mendoakan pasien yang saat ini lagi sakit. Adik-adik juga bisa mendoakan tenaga medis yang sekarang lagi berjuang melawan virus corona.
Nah, adik-adik harus berdoa supaya virus ini cepat selesai dan adik-adik bisa beraktivitas kembali. Nah, adik-adik juga bisa dengan membantu teman. Misalnya ada teman yang kesulitan buat PR, adik-adik boleh membantu. Tapi bukan menconteki loh ya. Adik-adik membantu mengajari supaya temannya bisa kerja sendiri. Nah, itu adalah contoh-contoh dari mengasihi sesama. Nah, kenapa sih kok kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Jawabannya ada di ayat 21, yaitu barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, maka dari itu, kita harus mengasihi Tuhan, supaya Tuhan dan Bapa di surga juga mengasihi kita. Nah, manfaatnya apa sih adik-adik didampingi oleh Roh Kudus? Manfaatnya ada banyak, yaitu adik-adik akan selalu ingat sama perintah Tuhan, akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, yang kedua, adik-adik juga akan selalu ingat sama Tuhan. Nah, hal ini bisa diperkuat dengan adik-adik rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Nah, yang ketiga, adik-adik akan selalu tumbuh dan berkembang dalam iman. Nah, sekian firman hari ini. Kalau misalnya adik-adik masih ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, adik-adik bisa tanya di IG-nya Bia, yaitu @bia_prosapa. Semoga adik-adik sehat selalu. Yang besok UAS ataupun yang sudah UAS, semangat terus, rajin belajar dan rajin berdoa. Sekarang kita mau aktivitas. Aktivitasnya apa ya, Kak? Adik, kembali lagi ke Biak Online, dan kali ini kakak mau ajarin adik-adik bikin aktivitas. Nama aktivitasnya Topi Roh Kudus. Nah, kayak apa? Nanti kita belajar sama-sama. Yang pasti kakak butuh karton manila. Kalau kakak harus ada lem juga. Boleh lem, boleh double tape, terserah yang adik-adik punya di rumah ada apa aja. Spidol hitam. Ini tuh plong-plongan. Plong-plongan itu yang kayak gini loh. Bisa ngeplong sebentar ya. Kalau kakak sih mau buat topi Roh Kudusnya pakai plong-plongan. Jadi kalau misalnya dibuat gini tuh bisa lubang. Nah, ini bisa lubang. Jadi kakak butuh plong-plongan. Terus kemudian jangan lupa gunting. Ini yang sudah kakak ngeplongi. Jadi kertas-kertas yang sudah kakak plong ini warna oranye, warna kuning, sama warna merah. Kakak butuh warna merah, kuning, sama oranye. Jadi butuh kertas lipat yang warna merah, kuning, atau oranye untuk ngeplong ini tadi. Terus kemudian ini kalau ini buffalo-nya, kalau misalnya buat topinya adik-adik nggak cukup pakai buffalo, ya adik-adik pakai buffalo aja karena kepalanya kakak besar, makanya kakak pakai karton manila. Nah, kakak pakai karton manilanya itu kira-kira nanti diukur ya sesuai kepalanya adik-adik sendiri. Kalau kakak butuhnya segini. Kenapa kakak pakai karton manila? Karena ini kan kelihatan kurang panjang banget kan kalau pakai buffalo, sedangkan kepalanya kakak cukup besar. Ini tuh nanti akan kakak lem. Jadi kakak sambungin ini, terus kemudian akan kakak tempelkan di kepala seperti ini. Nah, kalau adik-adik cukup pakai buffalo ya pakai buffalo aja ya. Kalau kakak sih, kakak pakai karton manila. Ukurannya persis sesuai kepalanya adik-adik. Nah, kita mau buat topi Roh Kudus itu kayak apa? Salah satu bentuk Roh Kudus itu api. Jadi kita mau bikin topi yang ada apinya gitu. Caranya gimana, Kak? Yang pertama, kalian butuh 2 buffalo aja sebenarnya cukup untuk gambar 3 bentuk api dengan ukuran yang berbeda-beda. Ini ya, kakak sudah gambar di sini salah satu bentuk apinya. Ini yang paling besar. Jadi yang pertama harus buat api yang paling besar, digambar aja. Terus kemudian boleh digunting setelah itu. Terus yang kedua kita juga bikin api yang tengah, yang sedang, sama yang kecil. Jadi ada 3 ya, yang besar, yang sedang, sama yang kecil. Kalau sudah buat, langsung digunting aja. Digunting semua sesuai keperluan, sesuai gambarnya adik-adik nanti digunting aja.
Nah, ini ya, jadinya setelah kakak gunting tadi, ini yang besar, ini yang tengah, ini yang kecil. Jadi adik-adik buat 3 kayak gini. Terus kemudian ini cuma tinggal ditempel aja. Siapkan lem, terus ditempel ya. Yang tengah ini dilem semuanya. Set, semuanya ya. Dilem, termasuk yang pojok-pojoknya jangan ketinggalan, nanti nggak deket soalnya. Terus kemudian tinggal ditempel aja, ditempelnya pokoknya yang paling bawah nyentuh, yang paling bawah ini ya. Jadi ini ditempel gini. Dah, tempel ya. Yang kecil pun begitu, nanti dilem ditaruh di sini. Jadi ini dilem. Udah, aduh kena deh, maaf. Dah, terus ini juga ditempel. Nah, ini kan jadi ya, kayak gini ya. Sudah jadi kayak gini. Nah, kalau kakak itu mau buat macam kayak gini. Jadi adik-adik terserah. Mau buat gunting kertasnya ini kalau mau persegi-persegi, jadi kotak-kotak terus ditempel. Tapi yang pasti yang paling besar warna merah, yang kedua warna oranye, yang ketiga warna kuning. Jadi yang ini, sesuaikan warna ini ya. Warna merah yang untuk yang paling besar, warna oranye untuk yang nomor 2, warna kuning yang untuk nomor 3. Mau digunting kotak-kotak boleh, biar nggak terlalu susah. Nah, kalau kakak pengen pakai yang ini tadi, plong-plongan ini tadi. Jadi contoh, yang kuning ini kakak mau warnanya warna kuning. Jadi kan kakak sudah bilang kalau yang paling gede ini, yang paling kecil itu pakai yang warna kuning. Jadi kakak sudah bikin ini warna kuning banyak kan, bulat-bulat gini. Kakak tempel. Jadi tinggal diceketin aja, kan udah dilem tadi. Di apa namanya? Ditempel-tempel gini. Jadi kakak mau bikin kolase. Jadi ditempel kayak gini ya. Kalau kakak adik-adik pakai yang buletan plong-plongan itu, adik-adiknya terserah mau diwarnain boleh. Kalau memang susah ngeplong atau nggak punya plong-plongan atau nggak punya kertas warna kuning, mau diwarnai kuning boleh. Tapi kalau punya mau dibentuk kayak kakak bulet-bulet gini boleh. Atau kalau mau kotak-kotak yang kayak ikan gini, ini kan lebih gampang, cuma dibuat kotak-kotak doang juga boleh. Terserah kreativitasnya adik-adik kayak gimana. Kalau yang kuning selesai, lanjutin ke yang oranye selesai, lanjutin yang ke merah ya. Ini jadinya ya separuh, jadi yang kuning sudah jadi, terus sekarang yang oranye tinggal dikit, terus tinggal nanti yang merah sisanya. Jadi kira-kira bentuknya seperti apa, tunggu sebentar ya adik-adik. Nah, ini jadinya kurang lebih kayak gini ya. Ini belum kakak rapiin sih, belum jadi juga, nanti jadinya seperti apa sebentar. Ini kakak buat ini dulu. Ini kakak pakai yang bulat-bulat yang seperti tadi kakak videoin ya. Kalau adik-adiknya terserah mau diwarnain boleh. Kalau misalnya nggak punya kertas lipat, atau kalau mau yang kotak-kotak tadi yang lebih gede dari ini, jadi nggak terlalu susah kecil-kecilnya. Sebentar lagi ya jadinya, sabar. Jadi adik-adik kalau ini sudah jadi seperti ini, copot. Jadi kalau udah jadi seperti ini, dilem ya, terus ditaruh di tengah-tengah gini. Setelah erat, ininya kalau udah jadi yang diukur sesuai kepalanya adik-adik, gantian dilem juga. Jadi siapkan lemnya, terus kemudian ini diberi lem bagian sini, kemudian dieratkan begini. Udah jadi deh. Jangan lupa di tag kakak di Instagram ya, atau kirim ke kakak hasilnya. Selamat hari Minggu.